Baik, hari ini kita belajar tentang dinamika rotasi. Dinamika gerak, bukan dinamika rotasi, dinamika gerak. Nah, apa yang dimaksud dengan dinamika? Dinamika artinya perubahan gerak. Itu ilmu tentang gerak dan mempelajari penyebabnya. Penyebab benda bergerak. Apa yang menyebabkan benda bergerak? Yaitu adanya gaya atau force. Nah, jika benda diberi gaya, maka benda akan bergerak. Nah, siapa yang pertama kali mempelajarinya? Yaitu Newton, sehingga kita harus memahami 3 hukum Newton. Jadi untuk mempelajari dinamika gerak, maka yang pertama kita pelajari adalah hukum Newton. Ada 3 hukum Newton tentang gerak, yaitu hukum pertama, hukum kedua, dan hukum ketiga. Nah, hukum pertama disebut dengan hukum kelembaman. Yang kedua, hukum dinamika itu sendiri. Dan yang ketiga adalah hukum aksi-reaksi. Jadi ada 3 hukum Newton yang menjadi dasar kita untuk menjawab soal dinamika, hukum kelembaman, dinamika, dan aksi-reaksi. Nah, maksudnya hukum pertama atau hukum kelembaman atau hukum kemalasan, yaitu apabila gaya yang bekerja pada sebuah benda, sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F di sini berarti bukan dianya 0, tapi ke kanan ke kirinya setelah dijumlahkan sama dengan 0, atau atas bawah sama dengan 0. Nah, ketika gayanya bekerja pada benda sama dengan 0, maka ada 2 akibat. Pertama, benda diam. Yang kedua, benda bergerak lurus beraturan, GLB, gerak lurus beraturan. Nah, bagaimana dengan hukum kedua, yaitu hukum dinamika, yaitu ketika sigma F-nya enggak 0, maka benda mengalami percepatan. Nah, besarnya percepatan yaitu berapa gaya yang bekerja pada benda dibagi dengan massa benda. Nah, benda di sini akan mengalami GLBB. Apa perbedaan GLB dan GLBB? Kecepatan GLBB itu berubah, kalau GLB itu tetap. Sehingga kalau ini berarti A-nya sama dengan 0, berarti A-nya tidak sama dengan 0. Makanya ada percepatan. Lalu kalau hukum aksi reaksi, apabila ada benda diberi gaya, maka gaya yang kita berikan, F aksi, maka benda akan memberikan aksi kembali. F aksi, aksi reaksi, maka F reaksi. Apa arti min? Min artinya adalah arahnya berubah. Kalau aksinya kanan, maka reaksinya ke kiri. Jadi hukum aksi reaksi, nilainya besar, arahnya berlawanan. Oke, jadi ada 3 hukum Newton yang harus dikuasai, yaitu sigma F sama dengan 0, kemudian sigma F sama dengan M kali A sebenarnya, sehingga A-nya sigma F dibagi M. Nah, dari hukum 2, A sama dengan sigma F per M, percepatan akan semakin besar kalau gayanya besar. Berarti berbanding lurus, dan berbanding terbalik dengan massanya. Nah, kemudian hukum 3 Newton kita akan aplikasikan pada soal-soal nanti. Tapi sebelum kita belajar tentang soal-soalnya, maka nanti kita ingat dulu yang namanya 4 jenis gaya yang umum. Nah, 4 jenis gaya yang umum. Yang pertama, gaya berat yang disebutkan dengan W, karena bahasa Inggris yaitu wedge. Nah, yang kedua adalah gaya normal, yaitu N. Yang ketiga, gaya gesek, F kecil, berasal dari kata-kata friction. Dan yang keempat, tegangan tali, T, tension. Jadi ada 4 gaya: berat, gaya normal, gaya gesek, dan tegangan tali. Nah, benda punya berat kalau benda itu memiliki massa lalu dikali dengan gravitasi di mana benda berada.
Kalau gravitasi bumi yaitu 9,8 meter per second kuadrat. Kemudian nanti kalau dibulatkan biasanya jadi 10 kalau nggak dikasih tahu saat. Nah, sedangkan gaya normal simbolnya N, dia nggak ada rumus, tapi ada catatannya. Nah, gaya normal catatannya, nah yaitu tegak lurus bidang. Tegak lurus pada bidang di mana bendanya berada. Nah, sebenarnya ini adalah reaksi dari gaya berat. Catatan yang penting ya. Nah, sedangkan kalau gesek, berapa nilainya gaya gesek itu seberapa kasar lantainya mu dikali dengan gaya normal. Nah, catatannya adalah melawan arah gerak. Kalau gerak ke kanan, gaya gesek ke kiri. Nah, kemudian ya catatannya cuma melawan arah gerak, ya cuma itu saja sepertinya. Kalau mu berarti melambangkan kekasaran ya. Mu itu melambangkan kekasaran lantai. Semakin kasar, semakin besar mu-nya. Nah, tegangan tali juga nggak punya rumus. T terjadi apabila tali diberi beban. Tali diberi beban atau digantung sebuah beban. Jadi kita review lagi, yaitu ada 4 gaya yang harus dikuasai, yaitu gaya berat W M kali G, gaya normal N nggak punya rumus, gaya gesek F kecil, friction. Nah, jadi di sini friction. Kalau gaya berat wedge, normal aja. Kalau T tension. Nah, setelah kita mengenal 4 jenis gaya W, N, F, T, lalu bagaimana menggambarkan gaya? Menggambar gaya. Nah, untuk menggambarkan gaya, maka ada beberapa kasus. Pertama, apabila benda pada bidang datar. Ya,